Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, saya akan menjelaskan tentang siklus 1 KKN mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Informasi identitas saya selaku mahasiswa yang sedang melakukan KKN, nama saya Anissa Nur Alfiani dengan NIM 185101668, Prodi Pendidikan Matematika. Saya berkuliah di IKIP Siliwangi. Tempat kegiatan KKN saya di Jalan Raya Pembangunan Desa Cihamplas, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tahap-tahap kegiatan KKN ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai 7 Agustus 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus 2021 mengidentifikasi sasaran, perencanaan, dan persiapan kegiatan. Tanggal 3 Agustus 2021 pelaksanaan observasi dan edukasi kegiatan pembelajaran. Tanggal 4 sampai 5 Agustus penyusunan hasil wawancara dan observasi. Tanggal 6 sampai 7 Agustus mengedit dan mengunggah video melalui media sosial. Terima kasih. Hari ini saya akan mewawancara 3 narasumber. Narasumber pertama bernama Ibu Sukayasih, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang bernama Naila dan Aska. Narasumber kedua bernama Ibu Ai Nur Hasanah, seorang ibu rumah tangga mempunyai 2 orang anak yang bernama Aska dan Ridwan. Narasumber ketiga bernama Ibu Ai Rosidah, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak Ihsan. Pada wawancara kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pentingnya pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini. Kalau yang kelas 1 SMK yang buat Naila itu udah nggak ada kendala, dia kan udah gede ya, udah bisa sendiri. Tapi yang paling itu ya, yang buat kelas 1 itu sangat-sangat berkendala. Untuk yang raka ya, untuk yang raka ya, untuk yang kelas 6 SD. Apalagi kalau disuruh belajar, males, main game terus gitu. Anak-anak itu orang tua yang nggak punya handphone, itu kan dia bisa bagaimana. Terus kadang kan kuota, itu juga mempengaruhi. Kadang males anaknya belajar. Kadang males jadi Kadang pusing. kadang Kalau kesulitan pasti sulit, apalagi kan saya sebagai ibu rumah tangga ya, bukan sebagai guru. Beda kan interaksi antara guru sama ibu ya, sama orang tua gitu. Kalau ke guru pasti dia langsung nurut. ya. Kalau ke ibu kan susah, kadang-kadang susah nurut gitu aja. Kesulitan dan kendalanya itu aja ya. Itu ya Bu ya. Melalui WhatsApp, Melalui WhatsApp. ada, terus tatap muka ada. Tatap muka ada. Ada. Oh, Paling kalau tatap muka seminggu 2 kali seminggu di rolling per kelompok. Kelas jadi males. lebih malas. Yang lebih pinter malah mamahnya. Malas. Iya. Terus anak juga nggak disiplin. Harusnya besok, misalkan sekarang ada tugas. Kalau sekolah kan besok berarti harus sudah dikerjain. Ini mau bisa besok lagi, nanti aja minggu depan kalau pas tatap muka baru dikerjain gitu. Banyaklah dampaknya. Kalau belajarnya suka nangis gitu. Oh, jadi suka nangis. Kadang nggak mau nulis gitu. Oh, jadi nggak mau nulis gitu ya. Sebenarnya masih nggak setuju. Iya. Kenapa? Soalnya belajar di rumah sama belajar di sekolah itu beda. Kalau di sekolah tuh lebih efektif, tatap muka, bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Sedangkan di rumah ngandelin HP, online. Mending kalau emaknya bisa ikut ngerjain. Iya. Kalau mamanya nggak bisa, boro-boro ngerjain tugas anak, yang ada juga marah-marah. Gitu. Terus juga anaknya juga lama-lama bosen, jadi nunda-nunda pekerjaan. Harusnya
dikerjainnya di pagi hari, ngerjainnya malam hari, kayak gitu. Sebenarnya sih nggak setuju, enakan sekolah langsung gitu, sekolah di sekolah. Cuman karena kondisi ya, jadi mau nggak mau kita harus ikut program pemerintah untuk belajar online gitu ya Bu ya. Sebenarnya mending di sekolah. Ingin di sekolah ya Bu ya. Di rumah. Mungkin kalau di sekolah kan langsung guru yang ngajarin, kalau di rumah jadi kita yang ngajar gitu ya, orang tua ya. Cuman karena kondisi saat ini jadi mau nggak mau harus ikutin pemerintah ya Bu ya, di rumah gitu ya. Betul. Kalau anak itu emang punya cara belajarnya beda-beda ya Bu ya. Jadi kita tuh harus ngikutin gaya anaknya, betul. Apalagi ada yang misalkan anaknya lebih suka di caranya cerita, diceritain baru anaknya bisa nangkep apa yang kita ini. Karena kalau pelajaran daring, orang tua jadi sosok gantinya guru karena orang tua yang ngajarin, jadi kita yang harus lebih tahu anak itu sukanya kayak gimana, belajarnya kayak gimana. Itu mungkin kesulitan orang tua sekarang ya dia. Ya mending kalau orang tuanya kayak saya masih muda, bisa lebih ngerti. Kalau yang orang tuanya udah tua-tua gitu, kadang ada yang sama neneknya yang orang tuanya udah meninggal, kan kadang kasihan juga ya. Beda lah gitu ya. Jadi orang tua sama anak teh harus pintar dulu orang tuanya, baru bisa ngajarin ke anak. Betul. Jadi teman-teman, kalau untuk Bu Esi ini kesulitannya karena mungkin anak tuh lebih nurut sama guru ya Bu ya, biasanya gitu ya, kadang-kadang ya. Jadi harus tipsnya mah mungkin harus tahu sifat anaknya gitu ya Bu ya. Jadi tahu cara ngasih tahu untuk belajarnya kayak gimana gitu ya Bu, ngebujuknya paling gitu ya Bu ya. Makasih ya Bu Esi untuk hari ini, untuk sharingnya sama teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang makasih ya Bu Esi ya. Paling gitu Ibu, makasih ya untuk sharing-sharing hari ini gitu. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Makasih. Makasih ya Bu Ai untuk sharingnya hari ini. Makasih banyak, banyak yang bisa kita ceritain, banyak semoga ada manfaatnya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih ya Bu Ai. Pada hasil wawancara kali ini, saya dapat menyimpulkan pada pembelajaran daring seperti saat ini, peran orang tua sangat penting dalam proses belajar siswa, dan secara tidak langsung orang tua menjadi guru bagi anak-anak mereka. Maka dari itu, orang tua harus memiliki rasa simpati, kepekaan, serta mengetahui pendekatan yang baik kepada anak mereka, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif. Tidak hanya dalam segi pengawasan, dalam melakukan belajar daring, orang tua juga harus mampu mengajarkan nilai-nilai dalam bersosialisasi seperti rasa tanggung jawab, kepekaan lingkungan sekitar, maupun rasa penasaran yang tinggi, sehingga anak akan lebih aktif dan peka terhadap keadaan sekitar dan menjadikan anak lebih bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan belajar.